Silakan Cak Lontong sekarang. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman Saber ini ya. Iya. Saya membayangkan kalau semua warga Jakarta jadi anggota Saber, saya yakin paku nggak ada di jalan. Jadi yang banyak di jalan adalah warga Jakarta. Karena semua pada nyari paku di jalan. Iya. Kembali tadi saya merangkum yang dibicarakan ibu-ibu bapak-bapak di sini ya. Ada jenis kejahatan di jalanan yang umum yang banyak terjadi. Tadi sudah disebutkan semua. Ada satu, pertama penodongan di lampu merah. Penodongan di lampu merah. Kemudian yang kedua ranjau paku. Ranjau paku. Yang ketiga bocor palsu seperti yang tadi informasi menipu. Yang keempat ada pelemparan telur atau batu. Saya akan kupas satu persatu. Lama. Nggak lama, dari copet. Loh gimana sih lo? Tadi katanya awalnya kan ke perampokan di lampu merah. Ya, penodongan di lampu merah, ranjau paku, bocor palsu, dan pelemparan telur atau batu. Lu mau mulai dari copet. Kenapa nggak dari cepot? Lu cepot aja. Berarti copet nggak ada? Ya nggak ya, ada. tinggal coret, nggak ada copet. Ya sudah. Pak, interupsi Pak. Ya kenapa? Bapak masih ingat teori saya tadi? Bahwa kadang-kadang korban kejahatan itu memicu terjadinya kejahatan. Iya. Kayak ini Pak. Iya, Tadinya betul. saya baik, ini saya sudah mulai jahat ini lihat-lihat ini Pak. Tuh, dengar nggak? Ini Saya bisa memang jahat. menjadi ujian bagi Anda. Seberapa beraninya Anda melakukan kejahatan. Kalau hanya niat itu belum dihitung. Kalau sudah berupa tindakan baru itu bisa dihitung sebagai kejahatan. Coba saja kalau berani. Orang yang berani aja nggak mau coba, kok Anda coba-coba berani? Wah, Anda berani coba. menguji Coba aja keberanian kalau saya berani. ini Pak. Menguji keberanian saya ini Pak. Ya. Ya jelas saya tidak berani Coba. lah. Coba-coba kok berani? Buat anak kok berani? Iya. Lah iya. Buat anak kok. Saya survei yang pertama penodongan di lampu merah. Lampu merah dulu. Saya survei 100 pelaku. 100 kok pelaku sih? Bisa emang? Saya ingin tahu motifnya. 100 pelaku penodongan di lampu merah saya survei. Ternyata 30 mereka penodong, 60 ternyata pemalak, dan yang 10 ternyata teman saya sendiri. Jadi saya coret yang 10. Tinggal 90 orang. kenapa awalnya nggak lu 90? Nanti nggak tahu. Kalau saya tuh udah ngambil yang 100 orang. Enggak, kalau ini enggak seperti itu. Kenapa? Coba. Setelah saya survei baru saya tahu bahwa yang 10 itu teman saya. Dari awal saya nggak tahu itu memang. Ya, makanya Jadi sekarang penodong dan pemalak itu beda loh. penodong dan pemalak. Iya, beda itu. Bedanya adalah yang penodong itu 30, pemalaknya 60. Kirain beda ditodong sama Oh iya, menodong itu selalu menggunakan alat. Senjata. Biasanya. Kalau pemalak tidak harus. Iya. Ya, itu beda. Terus akhirnya kan berarti tinggal 90 pelaku. 90. Saya survei. 75 sudah berhenti dan tobat. Yang 15 masih belum. Saya survei lagi yang 15. 12 melakukan kejahatan pada saat lampu merah. Yang 3 melakukan kejahatan pada saat lampu kuning. Dan ternyata yang 75 berhenti tadi, mereka salah melakukan karena kejahatannya pas lampu hijau. Jadi nggak dapat apa-apa, makanya berhenti mereka. Ya iya lampu hijau namanya juga. Iya makanya. Kan kejahatannya juga kapak merah. Kenapa disebut kapak merah? Kalau kapak hijau dia, ya baru udah gilirannya dia, ya udah pada berangkat. Makanya disebut kapak merah. Ya ini makanya tobat. Ya, Ini makanya tobat. saran saya, jangan diberi lampu merah, lampu mending hijau terus biar nggak ada kejahatan di lampu merah. Lu gimana ngaturnya? Akan tinggal ngatur, hijaunya kan bisa gantian. Berarti ada yang merahnya, Cak. Kadang-kadang susah. Nih hijau nih, ini gini ya. Ini perempatan nih. Perempatan. Nih gilirannya hijau nih. Ya yang hijau sini. Ini. Yang ini apa nih? Ya nggak perlu merah, ya hijaunya tinggal ditutupin apa gitu kan bisa. Jangan merah pokoknya. Yang bikin yang bikin orang jadi jahat itu bukan si lampunya warnanya merah, tetapi karena ada berhenti, ada kesempatan. Nah kalau itu kan penodongan saat berhenti dong. Ini penodongan lampu merah. Anda ini kadang-kadang susah Pak, dikasih bisa tahu. pinjam alatnya, Pak. Alat ini kayaknya lu harus disapu juga nih kayaknya. Memang ada pakunya di dalam sini? Iya. Kan udah saya keluarin semua.
Berikutnya yang bocor palsu. Seperti tadi dicontohkan oleh Cipan tadi. Ya, Dia mendapat informasi dari satu orang. Nah, Kempes 2 tuh, orang. Anda masih curiga. Yang kedua, 4 orang biasanya, Pak. iya satu dulu kan, masa 4-4-nya bareng. Satu memberitahu, Anda masih hanya, ini nggak bener, curiga ada. Iya. Orang yang kedua memberitahu, Anda, jangan-jangan mulai bener nih. Ya kan? Yang ketiga ngasih tahu, apa iya ya? Semakin yakin kalau itu Iya. benar. Yang keempat ngasih tahu bahwa Anda yakin berhenti dan terjadilah kejahatan. Itu karena Anda tidak mikir. Ini ya, kalau Anda mikir seperti saya, pernah kejadian, ini saya praktekkan. Saya naik mobil. Tiba-tiba dan orang naik sepeda motor di sebelah kanan saya, Iya. ngasih tahu. Banyak kempes, Iya. satu orang. Saya buka kaca. Iya. Tolong Anda ikutin saya terus di samping. Ada orang kedua. Pak, banyak kempes lagi. Saya tanya nomor HP dua-duanya. Ya kan? PIN BB tepatnya. Yang ketiga kasih tahu lagi. Nah, yang keempat sampai keempat, saya udah punya PIN-nya, kita bikin grup. Hah? Jadi memberitahunya nggak perlu satu-satu, bisa lewat grup langsung. Jadi apa? Boleh. Artinya apa? Ketika kita memakai logika, satu kita terhindar dari kejahatan, dua yang mau jahat pun jadi kesel. Ngapain kita mau jahat diajak bikin grup BB? Akhirnya nggak jadi. Makanya. Itu teknik saya. Kalau yang masalah pelemparan telur, Ya. ini yang sering terjadi di pengendara mobil akhir-akhir ini ya. Kalau nggak awal-awal dulu, mungkin akhir-akhir inilah. Akhir-akhir ini awal-awal dulu. Yang harus kita pastikan kalau kita dilempar telur itu satu. Harus kita pastikan dulu. Dia melempar itu memang sasarannya kita atau bukan? Loh. Kalau bukan, kita cuekin saja. Oh, kita bukan sasarannya kok. Walaupun kena kaca. Iya. Kita tanya, sasaranmu saya? Bukan. Oh, kita cuekin karena bukan kita. Itu satu. Enggak, kenapa nggak tanyain nomor PIN BB-nya berapa? Enggak, karena ini, karena ini kan Grup hanya lempar melempar telur. telur. Enggak, kalau ini nggak perlu kan kita jalan terus. Ini pelempar telur kan berhenti dia. Iya, iya. Kalau tadi ngasih tahu kan naik motor ngikutin. Nah. Yang kedua, kalau memang kita sasarannya, kita kasih selamat, berarti dia hebat. Hebat, bisa ngelempar telur mobil sedang jalan tuh hebat. Iya. Terus kemudian pastikan jumlahnya. Apanya? Kalau telur yang dilempar satu, Nah. berarti nggak dua. Iya kan? Kalau yang dilempar dua, berarti nggak satu. Karena beda loh. Saat melempar telur satu dan dua itu beda. Bedanya apa? Beda jumlah telurnya dong. Iya, kan tadi udah diomongin. Nah, terus kenapa masih bingung bedanya apa? Akhirnya saya tanya pada korban sekarang, saya survei. Korban. 100 orang korban kejahatan di jalan. Dari 100 orang itu ternyata ini yang membuat saya nggak habis pikir sampai sekarang. Dari 100 korban kejahatan di jalan itu ternyata tidak satu pun yang pelaku. Kan korban. Dia korban, berarti walaupun dia pelaku, tapi kalau dia jadi korban, ya dia masuk ke korban. Korban, kan tadinya juga. Dia korban, dia itu. Berarti kan, Tadi kan di awal udah bilangin korban. berarti nggak ada yang salah kan? Nggak ada yang salah. Terus kenapa Anda jengkel? Bukan masalah jengkel. Tidak ada satupun dari 100 korban itu pelaku. Ya iyalah. Masa oke lah. Nggak, Kalau gini seperti lah, itu Kak. masa saya gini. Saya Tanya survei 100 korban pelaku kejahatan. Nah, Ya iyalah, masa saya langsung gitu kan nggak enak. ya kan ketahuan, Ca. Maksudnya itu semuanya. Lu sekarang tanyain sama nenek gua ya. Nenek gua udah kasih tuh semut rangrang 2 kilo. Makan tuh dia ya. Terus tanya, 100 korban tidak ada satu pun pelaku. Pasti dia, ini iya. Yang udah makan semut rangrang aja tahu. Lu tanyain sama gua. Maaf saya nggak kenal nenek Anda jadi nggak sempat Nanti saya saya. kenalin. Masuk. Masuk ke grup tadi tuh. Yang tukang kempes itu tuh. Masukin biar berenam sama nenek gua. Boleh. Jangan lupa kasih pinnya ya. Itu tadi satu, itu yang membuat heboh ya. Tidak satu pun mereka ini pelaku deh, di antara 100 korban. Yang kedua,
yang melakukan kejahatan tidak ada satupun dari 100 orang yang saya survei tadi. Kan korban, tadi kan korban. Dia korban. Jadi nggak ada yang melakukan kejahatan. Anda susah banget sih dikasih tahu. Tolong sabar, dipikir baik-baik. Bener kok yang saya omong ini. Iya, nenek gua juga udah 2 kilo tambah 3 kilo semut rang-rang. Pasti ini juga ya. Iya, berarti nenek Anda ngerti yang saya omong. Anda aja yang nggak ngerti. Tapi efek dari kejahatan itu, dari 100 korban tadi, 70 mengalami kerugian. Ya korban. Yang 30 tidak mendapat keuntungan. Enggak. Tapi yang ini beda loh. Yang 70 mengalami kerugian itu ada yang hilang dari harta bendanya. Ya. Satu ada yang jatuh secara fisik akhirnya luka. Ya. Tapi kalau yang 30 ini enggak, dia enggak jatuh, enggak jadi korban perampokan Tapi juga. kan, Jadi iya dia kan, enggak untung. Ya ngapain dia kan korban? Ngapain cari untung? Kalau dia jualan dagang nyari untung. Ini beda karena yang 70 kan mengalami kerugian. Iya. Yang ini enggak mengalami kerugian, Ya. cuma dia enggak untung. Iya nggak berarti yang namanya rugi dengan untung itu disatukan dalam masalah ini. Ini Ya. nggak usah, nggak ada yang rugi. Makanya saya pisahkan yang mengalami kerugian dan yang tidak mendapat keuntungan. Pusing. Oke, gini, saya survei 100 orang yang pusing. Nggak usah. Notulen. Udah, notulen aja. Aduh.